Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Rafi Krisania, ada Nur Alifatul Maslina, ada Chandra Setiawan, Nadifa Cindy, Hatifan, dan Nira Artanti. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang teori basis ekonomi. Yang pertama, pengertian dasarnya. Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi ini dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non-basis. Hanya kegiatan basislah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu itu. Kemudian, untuk melihat dampaknya terhadap seluruh perekonomian, maka perlu dilakukan analisis makro wilayah, yaitu melihat dampaknya terhadap seluruh perekonomian wilayah itu. Teori basis ini menyatakan bahwa faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal dengan orientasi menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja. Kelemahan pada teori ini adalah perekonomian didasarkan pada permintaan eksternal yang dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengganda basis. Analisis basis dan non-basis pada umumnya didasarkan atas nilai tambah atau lapangan kerja. Demikian pula penjumlahan pendapatan sektor basis dan pendekatan sektor non-basis merupakan total pendapatan wilayah tersebut. Sedangkan rasio basis adalah perbandingan banyaknya lapangan kerja non-basis yang tersedia untuk setiap satu lapangan kerja basis. Nilai pengganda basis bisa dihitung dengan rumus berikut. Pengganda basis sama dengan total lapangan kerja dibagi lapangan kerja basis. Sebagai contoh, nilai pengganda basis adalah 3000 dibagi 1000 sama dengan 3. Artinya, setiap pertambahan lapangan kerja basis sebanyak 1 unit mengakibatkan pertambahan lapangan kerja total sebesar 3 unit, yaitu 1 unit di sektor basis dan non-basis. Perlu dicatat bahwa dalam penggunaan variabel pendapatan baik pembilang maupun penyebut harus menggunakan nilai dengan ukuran yang sama. Misalnya, sama-sama menggunakan nilai konstan atau sama harga yang berlaku seandainya nilai pengganda sudah diketahui dari pengalaman terdahulu. Dalam menggunakan nilai pengganda basis sebagai alat peramal, sering dipermasalahkan bahwa nilai pengganda basis yang dihitung adalah didasarkan perbandingan lapangan kerja yang telah tersedia. Hal ini mungkin berbeda dengan keadaan di masa yang akan mendatang. Terutama, lebih penting diperhatikan apabila pengganda basis didasarkan atas perbandingan pendapatan dan bukan lapangan kerja. Analisis basis menggunakan rumus yang sangat sederhana. Padahal analisis ini cukup untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Artanti Febiana, NIM 227, akan melanjutkan materi berikutnya tentang cara memilah kegiatan basis dengan non-basis. Ada 4 cara yang dapat kita gunakan untuk memilahnya. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode langsung ini dapat kita lakukan dengan cara survei langsung kepada pelaku usaha mengenai kemana mereka akan memasarkan produknya dan di mana mereka memperoleh bahan baku yang selanjutnya akan diproduksi. Variabel yang mudah untuk didapatkan dalam metode ini yaitu lapangan kerja. Tetapi meskipun
mudah didapatkan, variabel ini memerlukan pemikiran dan kehati-hatian yang cukup tinggi, serta memerlukan pendugaan yang mendekati kebenaran. Selain variabel yang dapat mudah didapatkan, ada juga variabel yang agak sulit didapatkan, yaitu mengenai nilai tambah atau pendapatan. Mengapa sulit didapatkan? Karena di dalamnya terdapat unsur laba pengusaha yang biasanya sensitif untuk ditanyakan, dan ada kemungkinan jawaban yang diberikan itu tidak sama dengan yang sebenarnya. Metode yang dapat digunakan selanjutnya yaitu metode tidak langsung. Salah satu metode tidak langsung ini yaitu metode asumsi. Dalam metode ini berdasarkan kondisi di wilayah tersebut, berdasarkan data sekunder, ada kegiatan tertentu yang diasumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lainnya sebagai kegiatan non-basis. Kegiatan yang mayoritas produknya dijual ke luar wilayah dianggap basis, sedangkan yang mayoritas dijual ke wilayah lokal itu dianggap sebagai kegiatan non-basis. Cara yang ketiga yaitu metode campuran. Metode campuran merupakan gabungan antara metode asumsi dengan metode langsung. Dalam metode ini diadakan survei pendahuluan, yaitu pengumpulan data sekunder. Biasanya data ini didapatkan dari instansi pemerintah atau lembaga pengumpul data seperti BPS. Dari data sekunder berdasarkan analisis tersebut ditentukan kegiatan mana yang dianggap basis dan yang non-basis. Asumsinya 70% atau jika 70% atau lebih produknya dijual keluar wilayah, maka kegiatan tersebut dianggap kegiatan basis. Sebaliknya, jika 70% atau lebih produknya dijual ke wilayahnya sendiri atau wilayah lokal, kegiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan non-basis. Nah, apabila porsi basis dan non-basis ini tidak begitu kontras, porsi tersebut harus ditaksir. Nah, untuk menentukannya harus dilakukan survei kembali dan harus ditentukan sektor mana yang surveinya cukup dengan pengumpulan data sekunder tersebut dan sektor mana yang memerlukan sampling pengumpulan data langsung dari pelaku usaha tersebut. Cara terakhir yang dapat kita gunakan adalah metode location quotient. Metode ini membandingkan porsi lapangan kerja sektor tertentu di wilayah dengan porsi lapangan kerja untuk sektor yang sama secara nasional. Hal ini dapat dituliskan dengan rumus LI sama dengan 1I per E kecil dibagi dengan LI per E besar. Nah, dengan keterangan 1I adalah banyaknya lapangan kerja sektor I di wilayah analisis, E kecil adalah banyaknya lapangan kerja di wilayah analisis, LI adalah banyaknya lapangan kerja sektor I secara nasional, dan E besar adalah banyaknya lapangan kerja secara nasional. Nah, istilah nasional ini merujuk pada wilayah yang lebih tinggi jenjangnya. Misalnya wilayah kota, itu berarti istilah nasionalnya merujuk pada wilayah provinsi. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffan Surur. Saya akan melanjutkan materi yaitu model basis ekonomi menurut Thibault. Charles M. Thibault dalam makalahnya yang berjudul The Community Economic Base Study 1962, New York, Duncan Avram Benefit, Regional Economic Analysis 1974, menggunakan perbandingan dalam bentuk pendapatan atau income.
dan membuat rincian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang terkait dalam pengganda basis. Dalam bentuk pendapatan, hubungan antara perubahan pendapatan basis dengan perubahan total pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, menurut Thibot, perekonomian terdiri atas 3 sektor, yaitu ekspor, investasi, dan konsumsi. Total pendapatan wilayah adalah penjumlahan dari ketiga sektor tersebut dengan catatan apabila seluruh kegiatan menggunakan bahan baku lokal. Namun diketahui bahwa pengeluaran untuk konsumsi dan pengeluaran untuk investasi tidak seluruhnya menggunakan bahan baku lokal. Yang menjadi pendapatan daerah adalah total pengeluaran dikurangi pengeluaran untuk impor kedua kegiatan tersebut. Nah, pengeluaran konsumsi yang digunakan untuk membeli produk lokal dan menjadi pendapatan daerah diberi simbol CR dan untuk investasi diberi simbol IR. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Pendapatan yang diperoleh masyarakat dari kegiatan ekspor dan investasi akan digunakan sebagian besar dibelanjakan untuk keperluan konsumsi. Barang konsumsi ada yang dari lokal dan ada yang dari produk impor. Konsumsi yang berasal dari produk lokal akan menaikkan pendapatan non-basis. Namun, bila pendapatan itu dibelanjakan di luar wilayah atau dikirim ke luar wilayah, akan membuat kebocoran yang akan mengurangi kekuatan permintaan akan produk lokal. Nah, untuk mendapatkan analisis yang lebih mendetail tentang 3 sektor yang mempengaruhi pendapatan wilayah, akan digunakan simbol-simbol yang lebih sederhana. Penyederhanaan rumus akan menggunakan konsep propensity, yaitu hasrat untuk membelanjakan pendapatan. Nah, sekarang persamaan 3 sektor dapat dilengkapi dan akan mendapatkan persamaan perubahan pendapatan total, yaitu sebagai berikut. Nah, secara ekonomi, penyebut pada persamaan pengganda basis akan selalu lebih kecil dari 1, sehingga pengganda basis tersebut akan selalu lebih besar dari 1. Manfaat dari pengganda basis ini antara lain, di satu sisi dapat digunakan untuk meramalkan tingkat pendapatan di masa yang akan datang. Seandainya diketahui besarnya kenaikan ekspor dan besarnya tambahan investasi yang diduga akan masuk ke wilayah analisis. Thibot kemudian merinci sektor-sektornya secara lebih detail. Sektor ekspor dibagi menjadi 2 dan sektor investasi dibagi menjadi 4. Perinciannya dengan simbol yang lebih sederhana adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa dilihat rumus-rumusnya. Sekarang kita bisa membuat persamaan perubahan pendapatan regional dengan 7 sektor yang sebetulnya hanya perincian dari model sebelumnya yang terdiri dari 3 sektor. Persamaan perubahan pendapatan regional tersebut adalah sebagai berikut. Ini rumus di atas ini merupakan pengganda jangka pendek atau short run multiplier. Dan menurut Thibot, dalam jangka panjang atau long run, hanya sektor ekspor yang dapat mendorong pertumbuhan, sedangkan sektor investasi sebetulnya tumbuh karena ada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang mendorong pertumbuhan pendapatan basis dan non-basis. Nah, pendorong pertumbuhan pendapatan basis dan non-basis adalah sebagai berikut. Nah, dalam menggunakan pengganda basis jangka panjang, setiap komponen dari sektor non-basis harus diperlakukan sama dengan konsumsi. Nah, dengan menggunakan propensity terminologi, harus rumus-rumusnya untuk menghitung perubahan wilayah dengan 7 sektor untuk kondisi jangka panjang adalah sebagai berikut. Nah, semuanya rumus-rumus di sini dapat dilihat di makalah yang sudah kami share. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang evaluasi atas tingkat kebasisan suatu produk. Untuk mendorong pertumbuhan suatu wilayah, perlu didorong pertumbuhan sektor basis, karena sektor basis akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya. Dalam suatu wilayah, sektor basis adalah sektor yang menjual produknya ke luar wilayah atau ada kegiatan yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Namun, apabila suatu kegiatan basis ingin dikembangkan secara besar-besaran, perlu dilihat apakah pasar di luar wilayah masih mampu menampung perluasan dari produk basis tersebut. Untuk melihat apakah pasar produk yang dihasilkan tidak cepat jenuh, perlu dilihat tingkat kebasisan suatu produk.
Yang pertama yaitu jangkauan pemasaran hanya pada beberapa desa tetangga, beberapa wilayah kecamatan, wilayah satu provinsi, mencakup beberapa wilayah provinsi, mencakup sebagian besar wilayah ekonomi nasional dan ekspor, dan seluruh wilayah ekonomi nasional dan merupakan ekspor tradisional. Sebetulnya penjelasan yang sudah saya jelaskan itu tidak mutlak, tapi yang sulit adalah memberi bobot antara pemasaran dalam negeri dan ekspor. Ada komoditi yang pemasarannya di dalam negeri tidak terlalu luas, tetapi komoditi ini telah dipasarkan ke luar negeri atau ekspor. Perlu diperhatikan apakah komoditi ini telah lama sebagai komoditi ekspor atau belum, dan berapa volume, juga berapa negara yang telah menjadi tujuan ekspornya. Bila dalam semua analisis komoditi ini dinilai tinggi, maka dapat dianggap komoditi ini memiliki tingkat kebasisan yang tinggi, sehingga produk dengan kebasisan yang tinggi harus segera dikembangkan agar pasarnya tidak mudah jenuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan basis antara di kota dengan di wilayah belakangnya. Kegiatan basis bisa berbeda antara di kota dengan di luar kota atau di wilayah belakangnya. Basis di luar kota umumnya adalah pada sektor penghasil barang seperti pertanian, pertambangan, dan industri. Kegiatan yang sama bila berlokasi di kota juga dapat bersifat basis. Namun, kegiatan ini umumnya di kota terbatas atau dibatasi, seperti dilarangnya industri yang berpolusi. Maka, basis perekonomian kota umumnya didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa yang termasuk jasa angkutan. Di kota, sektor perdagangan dan jasa dapat menjadi basis karena kegiatan tersebut mendatangkan uang dari luar wilayah atau dari wilayah belakangnya. Namun perlu diingat bahwa pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di perkotaan tidaklah eksogen murni. Kegiatan tersebut tetap terikat pertumbuhannya terhadap pertumbuhan sektor basis di wilayah belakangnya. Apabila kota dan wilayah belakangnya dijadikan satu satuan wilayah analisis, maka kegiatan basis adalah yang menjual produknya keluar dari wilayah analisis atau mendatangkan uang dari wilayah analisis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.